kalau kita berkunjung ke Al-Quds dan ini memang dianjurkan, dan visa itu pasti masuk ke kantongnya Israel. Itu bagaimana hukumnya? Itu barangkali. Ya, ini memang permasalahan yang sudah dibicarakan dulu dan sudah difatwakan oleh para ulama. Memang tidak semua ulama sama pendapatnya. Namun pendapat yang bagi saya penting adalah yang mengizinkan. Memang itu sebuah pengorbanan yang harus kita bayar. Anggap aja itu adalah sebuah pengorbanan kita untuk jihad fisabilillah. Walaupun itu diterima oleh Israel. Dr. Yusuf Kordowi dulu sempat mengatakan haram, jangan. Ya kalau tidak salah begitu. Nah, namun pada akhirnya beliau mengizinkan. Ibadullah rahmatullah. Ada tadi hadis Rasulullah kan berlaku demikian. Nah, itu tidak terbatas oleh waktu. Kalau kita mau ziarah dengan niatan ibadah, maka ziarahlah ketiga masjid ini, termasuk Al-Aqsa. Nah, Al-Aqsa punya hak untuk diziarahi. Sekalipun kita harus membayar itu untuk mereka. Nah, niatkan bahwa kita datang ke Al-Quds itu adalah untuk memetakan jalan jihad kita. Karena demi Allah itu yang akan kita bebaskan. Bagaimana kita akan membebaskan Al-Aqsa sementara kita belum pernah tahu ke sana? Nah, maka bagaimanapun ada pengorbanan yang harus kita bayar. Nah, pada akhirnya semua ulama sepakat. Yang pro kepada Al-Aqsa ini banyak, bahwa kalaupun kita nanti visa kita bayarkan ke Israel dan Israel menerimanya uang kita, itu pengorbanan kita untuk kita memetakan yang lebih besar lagi. Mereka hanya mendapatkan dunia dari uang kita, tapi kita akan mendapatkan akhirat dengan jihad kita di Al-Quds. Itu yang pertama. Yang kedua, di Wadi Yunus saya bertemu dengan seorang syekh yang memang menjaga Wadi Yunus ya. Nah, di Wadi Yunus ini saya ini bilang pada saya begini, Allah Subhanahu Wa Taala pernah memberikan 3 pertanyaan kepada 3 hal untuk dikabulkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman, a'taituka thalathatan. Ya. Fas'aluhunna fa'ajibuhunna. Hai Sulaiman, mintalah kepadaku 3 hal dan aku akan mengabulkannya. Maka apa yang diminta Nabi Sulaiman? Yang pertama, Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, berikan aku kekuasaan yang belum pernah diberikan pada siapapun. Berikan aku kerajaan yang belum pernah aku berikan pada siapapun sebelum aku. Nah, itu Allah kabulkan. Maka kekuasaan dan kerajaannya besar. Yang kedua, Nabi Sulaiman minta kepada Allah agar dijadikan sebagai imam yang adil, sehingga keputusannya itu adalah keputusan Allah, dan Allah mengabulkannya. Maka tidak ada raja yang adil seadil Nabi Sulaiman. Nah, yang ketiga, ya Rabb, la tada' ala ahadin alladhi yazuru masjid Quds al-Aqsa wa la yusalli fi rak'atain illa an tahutta anhu dhunubahu kullaha qabla an yahruja min hadzal masjid. Ya Allah, jangan kau biarkan seorang pun yang berkunjung berziarah ke masjidku ini Al-Aqsa, walaupun hanya sholat 2 rakaat di sana, melainkan kau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum ia keluar mengangkat kaki terakhir dari masjidnya. Dan Rasulullah mengatakan, aku pun berharap dan yakin Allah mengabulkannya. Kan tadi kata Allah, aku akan mengabulkannya. Ya para sekalian, apakah dia tidak tertarik dengan hal itu? Nah, biarkanlah uang kita yang diterima Israel itu penyungkun lah, stimulus buat mereka. Tapi kita jadi bisa memetakan jalan kita ke sana. Demi Allah banyak manfaat yang saya dapatkan. Walaupun demi Allah, begini para muslimin, kalau kita masuk ke Al-Quds, ke Al-Khalil, ke Ariha, kita bisa kemana saja, ke 11 provinsi Palestina. Tapi kita tidak bisa ke Gaza. Tapi kalau kita ke Gaza, kita nggak bisa ke Al-Quds. Betul lah ya? Antum belum pernah ke Al-Quds kan? Belum, karena sudah dicap bahwa ke Gaza. Maka demi Allah, sampai hari ini saya belum pernah ke Gaza. Saya hanya komunikasi dengan Syekh Gaza ini di luar Gaza. Termasuk saya di Al-Khalil, bertemu dengan mereka. Ataupun di Al-Quds, bertemu dengan mereka. Tidak bisa saya ke sana. Kalau nggak salah Al-Khalil ini perbatasan dengan Gaza kan. Jadi hal yang terpenting adalah kita untuk memetakan jihad kita. Karena demikian, kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW bahwa Islam tidak akan zohir hatta kita melihat panji hitam berkibar di bumi Al-Quds. Nah, bagaimana kita akan membawa bendera ini ke Al-Quds sementara kita tidak tahu Al-Quds? Nah, itu memang harga mahal yang tidak jual. Nah, pada akhirnya para ulama sepakat bahwa boleh, tidak apa-apa kita membayar visa ke Israel, tapi ada sesuatu yang lebih besar daripada apa yang mereka terima. Ya,
Mereka menerima uang kita, tapi itulah bom yang akan membuat mereka hancur pada saatnya. Kapan nanti? Insya Allah, tidak lama lagi. Betulkah 2022? Hanya Allah yang tahu. Itu hanya hitung-hitungan, tapi saya luar biasa kagum dengan Dr. Basam Nahat Jaror yang menganalisa dengan matematika Quran dan nubuah Qurania bahwa Israel dimungkinkan, kemungkinan besar hancur di tahun 2022. Nah artinya untuk tahun 2022 ada 3 tahun kan? Sejak tahun ini atau 4 tahun kita melakukan mapping akhir. Ya, maka ikuti umroh-umroh yang plus Aqsa. Ikuti umroh-umroh yang plus Aqsa, nggak apa-apa kita korbankan itu, tapi demi Allah manfaatkan itu sebaik mungkin. Ketika saya di sana, semua tempat saya jejaki yang saya mampu. Ya, semua titik di Yerusalem tadi, di Al-Quds tadi kita jejaki. Sampai saya dengan istri saya jalan kaki, Pak. Termasuk di sekeliling Al-Quds. Saya kenal di mana distrik Yahudi, di mana distrik Nasrani, dan di mana distrik Muslim, di mana sinagoga, di mana sinagog ini, dan itu artinya kita bisa memetakan dakwah kita dan jihad kita nanti. Sehingga demi Allah semuanya saya rekam dan saya beritahukan pada teman-teman. Ini peta dakwah kita dan peta jihad kita di sana. Tapi demi Allah, saya belum pernah satu kali pun ditangkap oleh mereka. Walaupun saya terang-terangan untuk melakukan itu. Kenapa demikian? Karena niat saya adalah saya untuk jihad dan saya membawa keluarga saya untuk sana. Dan saya sudah sampaikan pada istri dan anak-anak saya, jika ada rezeki kita hijrah ke bumi Syam. Kenapa demikian? Rasulullah bersabda, "Satakunu hijratun ba'da hijratin." Akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Dan sebaik-baik manusia, wa min khiyari ahlil ard yaumaidin alladzina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim. Sebaik-baik manusia di akhir zaman adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim. Mereka lah orang-orang yang imannya terbaik di muka bumi. Kenapa? Karena angin ilin akan mencabut nyawa mereka ke arah Syam. Indonesia, wallahu a'lam bishawab, itu tempat para kecebong nanti. Baik, jadi gimana? Namun sebelum itu, tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Husain? Bahwa kita coba kumpulkan dana sebanyak mungkin, sampai sekarang saya masih memegang dana teman-teman yang mereka minta Ustadz langsung yang menyampaikan ke sana. Ada, sampai sekarang saya belum mendonasikannya karena mereka minta saya menyampaikannya. Baik, itu barangkali, mohon maaf kepanjangan. Begini, ini aja, ini kabar gembira dan ini luar biasa. Mudah-mudahan ini fakta kemenangan kita telah dekat. Sekali lagi, fakta kemenangan kita telah dekat. Ini CIA, tapi saya sedang mencari kebenaran data ini. Seseorang yang saya percayai, dia mengirimkan data kalau CIA meminta maaf kepada Usama bin Laden dan keluarganya kalau Usama tidak pernah terlibat. Tapi ini tidak ada artinya, karena fitnah ini sudah tersebar seluruh dunia. Jutaan umat Islam, ratusan ribu umat Islam sudah dibantai, ratusan masjid sudah diratakan, dan Usama sendiri sudah meninggal dunia. Nah, yang penting ini juga para muslim sekalian, ini isyarat nampaknya bahwa Imam Mahdi akan segera muncul karena dua pasukannya makin menguat. Kenapa itu? Pernyataan Sekjen PBB yang tadi disampaikan juga oleh Akhina Muhammad Hussein, ya, bahwa solusi satu-satunya untuk Palestina dan Israel adalah dua negara. Ya, PBB mengusulkan Ramallah menjadi pengganti Yerusalem, Al-Quds untuk Palestina, dan Yerusalem itu atau Al-Quds milik Israel. Demi Allah ini tidak akan pernah kita biarkan sedikit pun, tidak akan pernah berikan. Sultan Abdul Hamid mengirimkan jawaban kepada suratnya Theodor Herzl. Demi Allah, sejengkal pun tanah Al-Quds, Palestina tidak akan pernah saya berikan pada Israel. Itu adalah milik umat Islam seluruh dunia sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Itu yang disampaikan oleh Sultan Muhammad Habib. Dan insya Allah, itu pula yang akan kita pertahankan dengan darah-darah kita, dengan harta kita, sampai kita syahid mempertahankannya. Allahu Akbar. Bidam biruh nafdika ya Aqsa. Bidam biruh nafdika ya Aqsa. Bidam biruh nafdika ya Aqsa. Allahu Akbar.